Halo sahabat semua, selamat datang di channel Sahabat Dokter Eko dalam segmen Bahasa Bayi. Segmen ini kita akan memberikan edukasi dan informasi kepada sahabat semua tentang masalah kesehatan dengan bahasa yang mudah, semudah ngomong babi bu ke bayi. Sahabat semua, saat ini kita masuk ke dalam episode ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini adalah suatu kondisi di mana ketuban yang melindungi bayi mengalami pecah dan akhirnya bayi bisa terpapar dengan dunia luar. Hari ini kita akan membahas tentang ketuban pecah dini dengan lebih mudah dengan mengandaikan janin sebagai bumi dan mengandaikan ketuban sebagai suatu lapisan atmosfer yang melindungi bumi dan kuman yang akan menyerang bumi sebagai alien. Alkisah, di dalam alam semesta ini terdapatlah sebuah planet yang bernama Bumi. Bumi dilindungi oleh sebuah perisai yang besar yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer ini melindungi bumi kita dari serangan-serangan, baik itu dari matahari, dari benda-benda langit yang jahat, seperti meteor dan meteorit, dan kemudian dari alien yang jahat. Pada suatu ketika, retaklah atmosfer bumi ini. Terjadi kebocoran pada atmosfer. Apa yang terjadi jika atmosfer bumi bocor? Semua benda-benda langit bisa memasuki bumi dengan leluasa, seperti meteorit, bahkan sebuah alien yang jahat. Tanpa perisai bumi yang utuh, maka dengan mudah alien akan menyerang bumi. Ketika alien sudah masuk ke dalam bumi, dengan mudah gunung-gunung atau plasenta itu akan mudah diserang dan terjadi infeksi, atau sungai-sungai atau air ketuban dengan mudah akan terinfeksi juga. Pada akhirnya, suhu bumi akan meningkat. Suhu bumi tidak jadi stabil. Dan itu kita umpamakan dengan bumi menjadi demam. Dan kalau ini dibiarkan terus berlanjut, maka hal yang buruk bisa akan terjadi dengan bumi atau bayi bisa menjadi infeksi. Para penjaga bumi pun bertindak dengan cepat. Para kesatria antibiotik dipanggil cepat, diberikan suntikan antibiotik untuk mengusir para alien keluar dari bumi. Dan para dokter pun, para tabib bumi bertindak dengan cepat dengan segera melahirkan bumi sehingga terhindar dari infeksi yang terus berlanjut. Sahabat semua, dari cerita baru ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya janin di dalam rahim itu dilindungi oleh ketuban dan selaput ketubannya sendiri. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ketuban itu pecah, seperti infeksi dari luar, atau terlalu distensi atau terlalu tegang dan keselaput ketubang itu gara-gara kembar misalnya atau bayinya terlalu besar sehingga suatu saat ketuban itu bisa pecah. Nah, apa yang terjadi ketika ketuban sudah pecah? Perlindungan dari bayi sudah tidak utuh lagi. Apa yang terjadi kalau perlindungan sudah tidak utuh lagi? Kuman dari daerah vagina akan mudah menyerang. Itu kita sebut dengan ascending infection. Ascending infection akan menyebabkan bayi, ketuban, ataupun plasenta akan mudah diserang oleh kuman dan bakteri. Dari cerita kita tadi, sahabat semua, kita dapat menilai bahwa ternyata tubuh kita memberikan reaksi. Apa yang diberikan reaksi oleh tubuh kita? Yang pertama adalah demam. Demam itu meningkatkan suhu tubuh. Diharapkan dengan terjadinya demam, diberikan tanda kepada kita bahwa terjadi infeksi. Dan yang kedua, dengan demam, diusahakan suhu tubuh jadi naik dan kuman akan menjadi mati. Yang kedua, akan timbul kontraksi. Kontraksi sebenarnya adalah maksud yang baik oleh tubuh kita. Yang dimaksudkan adalah bagaimana mengeluarkan atau melahirkan bayi dengan cepat, sehingga infeksi tidak berlanjut menjadi lebih berat. Sahabat semua, penjaga kesatria yang kita bilang tadi adalah dokter. Dokter memberikan antibiotik untuk menyerang bakteri yang sudah melakukan ascending infection atau naik ke arah janin. Kemudian jika misalnya bayi belum lahir, maka
dokter akan segera melahirkan bayi. Dan cara melahirkan bayi bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kalau misalnya belum ada kontraksi, maka dibuatlah kontraksi buatan yang dibilang dengan induksi persalinan, diberikan suatu obat untuk menginduksi atau memberikan kontraksi. Dan yang kedua, misalnya jika kontraksi tidak berhasil juga dibuat, maka dilakukan operasi seksio sesaria demi melindungi bayi dari infeksi. Jadi sahabat semua, tetaplah waspada dan tetap berhati-hati dan konsulkan segera ke dokter kandungan jika terjadi ketuban pecah dini. Sahabat semua, demikianlah episode ketuban pecah dini dalam segmen Bahasa Bayi kali ini, segmen di mana kita merubah bahasa medis yang ribet menjadi bahasa yang lebih mudah, semudah ngomong babi bu ke bayi. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di segmen Bahasa Bayi selanjutnya.